Kaum muslimin rahimakumullah yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulullah fi akhirina nafsi harakat safataihi maratain fa'al waitu sam'ihi fasimi'tu yaqul ummati ummati fatwa ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala law kana min dunya tadumu li wahidin law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha muhallal. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati. Kata beliau ketika itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau turun beritahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya aku memberikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya, ya malaikat Jibril, akan datang kematiannya pada hari ini juga. Datang malaikat Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada baginda besar Muhammad Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya akulah pemilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat Jibril. Akhirnya datanglah malaikat Israil. Alaihissalam. Datang malaikat Israil untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad berbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah di atas kasurnya. Ketika itu datang malaikat Israil. Israil pun izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Apakah kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu ditemani oleh malaikat Jibril. Ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya malaikat Jibril. Pergi Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa'al Allah taala ala Jibril basidhu, ya Jibril, innahu awalu nafsin kharijul fil ardi idha bu'ishu wa su'idu khub idha jami'u wa bashuruhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an takhulaha umatun. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya, yang malaikat Jibril. Ini jaminanku, jaminan dariku ya malaikat Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir napasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, yang beliau pikirkan kalian sebagai umatnya, ya kaum muslimin rahimakumullah. Apakah cukup sampai di sini? Apakah cukup sampai di situ? Tidak.
tidak cukup sampai di situ. Ketika dicabut nyawanya Nabi Muhammad, Nabi mendesah. Ketika dicabut nyawa Nabi berdiri. Kata Nabi. Dicabut lagi nyawa Nabi Muhammad berkata, Di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau usapkan keringat-keringat yang keluar dari wajah beliau. Beliau berkata, ya akhirnya ya Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa ya malaikat Israel? Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya? Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa wa bakhru soba, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dicabut nyawanya Nabi Muhammad, kata beliau, apakah seperti ini rasa sakitnya dicabut nyawa ya malaikat Israel? Kemudian malaikat Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nantinya akan dialami oleh umatku ya malaikat Israel? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nantinya akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan yang terakhir Nabi Muhammad, itu tangisan air matanya Nabi Muhammad yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan berdoa, dan doa terakhirnya Nabi Muhammad, harapan terakhirnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Beliau mengangkat kedua tangan beliau, mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafif ala ummati fi sakaratul maut. Allahumma ghafif ala ummati fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan rasa sakit sakaratul maut mereka kepadaku ya Allah, biar aku menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku ya Allah. Umatku gak akan kuat, umatku tidak akan mampu ya Allah. Biarkan aku menanggung seluruh sakaratul maut mereka. Berikan rasa sakit sakaratul maut mereka kepada aku ya Allah, kata Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, di mana kalian untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kalian menyenangkan hati Nabi? Sudahkah kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah
wanita yang tua renta dipaksa keluar dari ajaran Nabi Muhammad, ditombak keluar isi perutnya, dicampur. Hei Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi Muhammad. Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah memilih kebebasan dunia? Sumayyah lebih memilih mati pada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah dikasih batu besar, dicambuk, dipaksa keluar, dipaksa meninggalkan Nabi, meninggalkan syariat Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi Muhammad. Apakah beliau lebih memilih kesenangan dunia? Apakah beliau lebih memilih kebebasan dunia? Apakah dia memilih dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi Muhammad, dengan dipotong-potong tidak akan berhenti kecintaanku, malah dengan dipotong-potong hanya menambah kecintaanku kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat-sahabat itu tidak ada gairah hidup, tidak ada semangat hidup. Dan ada seorang wanita yang dimana "Ghalat ya Aisyah, ghalat ya Aisyah, ya Aisyah, ikshifni qabr Nabi." Wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburannya Nabi, bukakan bagiku kuburannya Nabi. Aisyah, dibuka kuburannya Nabi Muhammad. Wanita itu masuk, dan di depan kuburannya Nabi, fabakat khatamat, itu wanita menangis di depan kuburannya Nabi sampai dia meninggal dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh besar pengorbanan Nabi kepada kita semuanya. Sungguh besar pengorbanan Nabi Muhammad kepada kita semua sebagai umat. Dan apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi berkorban untuk kita di saat detik-detik nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya, tidak memikirkan rasa pedihnya, tidak memikirkan rasa beratnya. Beliau memikirkan nasib kita sebagai umat beliau. Dan kelak di yaumul qiyamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsihi nafsihi, nafsihi nafsihi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku nggak bisa menolong kalian. Ketika para nabi dan rasul, mereka tidak bisa menolong kita semua. Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau memohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untukku, aku tidak minta pengampunan untuk anak cucuku, aku cuma minta pengampunan untuk umatku, ya Allah. Rasulullah tidak meminta pengampunan untuk dirinya sendiri, tidak meminta pengampunan untuk anak cucunya, tidak meminta pengampunan untuk paman bibinya, tidak meminta pengampunan semua keluarga beliau atau anak cucu beliau, tapi beliau meminta pengampunan untuk kalian sebagai umat. Karena begitu cintanya beliau kepada kita, begitu cintanya beliau kepada kita semua sebagai umat, begitu sayangnya beliau kepada kita semua sebagai umat. Ya kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah,
yang diridhai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Kita masih belum bisa balas jasa-jasanya Nabi Muhammad, dan kita tidak akan pernah bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, berhari-hari, walaupun kita duduk di sini sampai pagi, sampai berbulan-bulan, belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Belum bisa ya kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, kecintaannya kita gak ada apa-apanya. Kita tiap hari maksiat, tiap hari berbuat dosa, melakukan hal-hal mungkarat, dolalat, syai'at. Takutlah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah ke ajaran Nabi Muhammad, jadikan beliau sebagai tauladanmu, jadikan beliau sebagai pedomanmu, jadikan beliau dan hidupkan rumah tanggamu dengan ajarannya Nabi Muhammad, hidupkan kampung-kampungmu dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya dakwahkan semoga bermanfaat. Selalu ingat kepada Nabi Muhammad, ingat perjuangan beliau, ingat pengorbanannya beliau, ingat pengorbanannya Nabi Muhammad terhadap kita sebagai umat, dan kita harus selalu ingat kepada beliau. Dengan cara apa? Senantiasa kita selalu bersolawat kepada baginda besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Kang Agus Al-Fakir akan mengijayakan suatu amalan sholawat yang sangat-sangat masyhur dari Sayyidi Syekh Ali At-Tamashini radhiyallahu Al-Khutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hashani radhiyallahu anhu. Dan di kalangan para waliullah, para habaib, para habib-habibullah, para aulia, para alim ulama, para kiai, dan para guru-guru waskitu, ini sanad yang diijayakan. Ucapkan qabiltu wa ijayah. Ijayah sholat fatihah 5 uqliko. Sholawat fatihah lebih utama dari 100 tahun berpikir, berselawat, dan berdoa. Amalan terdahsyat yang dirahasiakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikhususkan untuk siapa? Untuk kita sebagai umat akhir zaman. Dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, salat Fatih adalah kalam Allah yang suci, bukan karangan makhluk, bukan karangan ulama atau aulia, yang tahu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sengaja diberikan pada akhir zaman. Seandainya dikabarkan pada masa sahabat, maka sahabat hanya menyibukkan diri sholawat fatih dengan mengabaikan amalan-amalan lain. Ini dikarenakan fadilah yang sangat besar sekali. Dikutip dari Alkitab Kasful Hijab halaman 564. Bagaimana sholat fatih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyurul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyurul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Seperti itu bacaan sholawatnya ya kaum muslimin rahimakumullah. Sholawat al-Fatih ini diamalkan paling sedikitnya dibaca 15 kali pagi, 15 kali malam habis maghrib. Yang punya keinginan atau hajat khusus lebih afdal diperbanyak bacaannya sampai 100 kali, insya Allah segera khuful hajatnya. Dan fadilah hadis Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Artinya barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi Muhammad SAW berkata, demi Allah satu orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebab karenamu, maka itu lebih baik dari unta-unta merah harta perhiasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang mengamalkan salat al-Fatih ini akan mendapatkan perhatian serta syafaat khusus di dunia, di alam barzakh dan di akhirat saat yaumul hisab. Di padang mahsyar dikumpulkan bersama paduka kita, siapa? Baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan salah satu dari fadilah salat Fatih ini, satu, siapa yang membaca salat al-Fatih satu kali setiap hari dijamin hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dua, siapa yang membaca salat al-Fatih satu kali menghapus semua dosa. Ketiga, siapa yang membaca salat al-Fatih satu kali menyamai mendapat sama dengan 600 kali lipat selawatnya semua malaikat, manusia dan jin sejak alam diciptakan hingga hari membacanya, ditambah perang fisabilillah. Hajat yang keempat, salah satunya siapa yang membaca salat al-Fatih satu kali menyamai pahala salat yang dibaca oleh seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai sekarang 600 kali lipat. Nomor 5, siapa yang membaca salat al-Fatih ini satu kali setiap hari dijamin mati membawa iman atau husnul khotimah. Yang keenam, siapa yang membaca salat al-Fatih 10 kali di malam Jumat lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali yang tidak membaca salat al-Fatih selama 1 juta tahun. Dan siapa yang membaca salat al-Fatih 100 kali di malam Jumat menghapus dosa-dosa 400 tahun. Ini salah satu dari fadilah-fadilah dari salat al-Fatih, dan masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang tidak akan aku sebutkan. Semoga penghijauan Kang Agus salat al-Fatih ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya pribadi Kang Agus sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari jenengan-jenengan sedaya, mudah-mudahan sadar dan kita akan kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dengan mengajarkan dan memakai sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Cukup sampai di sini dulu dakwah dari Kang Agus dan penghijauan dari Kang Agus. Saya akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.